Ini adalah proyektor CL770 Android guys. Nah, untuk proyektor CL770 Android ini ya, ini mungkin sudah lama rilisnya ya, di 2 tahun yang lalu. Dan untuk proyektor ini tuh serinya banyak banget ya, mulai dari seri yang basic, ada WiFi, ada ATV, dan ada yang Android. Sebelum kita lanjut unboxing proyektornya guys, ini dia beberapa keterangan spesifikasi dari segi boxnya guys. Mulai dari imaging teknologi menggunakan TFT LCD, menggunakan aspek rasio 16:9 atau 4:3. Dan di sini ada beberapa keterangan mulai dari ukuran product size, mulai dari packagingnya, dan di sini juga ada berat dari proyektornya itu sendiri. Nah, kalau kita ukur ya, mungkin besarnya itu sekitar segini guys. Oke, sekarang kita akan bongkar ininya guys. Nah, ini dia ya unitnya ya. Dan ini box untuk kelengkapan dari proyektor CL770 Androidnya. Nah, di sini banyak kabel ya yang kita akan dapat. Di sini ada kabel AV, nih AV to RCA ya. Nah, di sini juga ada kabel power. Ini kabel powernya kayak punya komputer ya atau PC. Dan di sini ada kabel HDMI. Ini ya ukuran standar lah, mungkin di 1,5 meter. Dan di sini ada remote juga. Ada user manual buat penggunanya. Nah, di sini kita juga dapat kain guys ya. Ini buat kita bisa bersihin lensanya guys biar nggak kotor. Nah, ya di sini kita juga dapat kaki-kaki buat atur naik turun tampilannya ya di bagian depan nih di sini. Nah, sekarang ini dia ya untuk proyektornya. Nah, ini dari segi packagingnya aja ya, untuk beberapa proyektor emang sudah dilengkapi dengan styrofoam nih kayak gini biar aman. Oh ya, untuk kelengkapannya ya, kita dapat tambahan satu lagi untuk user manualnya. Kalau kita beli yang Android, kita pasti dapat instruction for Android version guys, kayak gini nih. Lanjut untuk detail proyektornya, ini di bagian depan ada lensa ya, dan seperti biasa. Dan di sini lensanya sendiri sudah disediakan penutup ya, buat agar unitnya lebih aman. Dan di bagian kanan ini atau di bagian kiri dari proyektornya itu ada keterangan Sherlock atau ada sensor IR nih di bagian atasnya. Di bagian samping sini ada beberapa lubang ya buat pendinginnya nih di bagian bawah. Dan di sebelah sampingnya itu ada port USB. Dan sebelumnya ya untuk port ATV itu tersedia guys, untuk seri yang Android yang kali ini itu sudah nggak ada ya, karena mungkin di Indonesia ini untuk siaran analog itu hampir di seluruh wilayah itu sudah tinggal-tinggal dengan siaran digital guys. Jadi untuk ATV-nya itu nggak berfungsi sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau sambungkan ke siaran TV, mending teman-teman pakai STB atau DVB-T2 ya guys ya. Jadi siarannya bisa kebaca. Lanjut di bagian belakang. Nah, di sini juga ada sensor IR ya. Dan di sampingnya itu ada port AV, ada port audio, ada port VGA, ada port HDMI. Di bagian bawahnya ini ada port kabel power. Nah, untuk lubang itu guys ya, sebelah kiri nih, ini adalah speakernya. Nah, sebelah kanan di bagian abu-abu itu adalah pendingin dari proyektornya guys. Lanjut di bagian sampingnya guys, di sini juga ada lubang speaker ya. Ternyata untuk CL770 ini sudah disediain 2 speaker guys, di belakang dan di bagian samping kanan. Di bagian atas seperti biasa ya, di sini ada ring buat kita ngatur fokus. Di belakangnya itu buat kita ngatur simetris tampilannya ya, atau bisa disebut ada keystone manual. Dan di bagian belakang itu adalah tombol-tombol pengoperasian ya, seperti tombol input, tombol power, tombol kembali, ada tombol kursor kanan kiri atas bawah, dan ada tombol setting guys. Nah, yang terakhir di bagian bawah ada beberapa keterangan dari proyektornya. Nah, di sini juga ada lubang-lubang buat pendingin ya, ada kaki-kaki, dan ada 4 lubang drat ini guys. Nah, ini spesifikasi lengkap dari proyektornya guys. Mulai dari umur lampu yang diklaim kuat sampai 50.000 jam dengan resolusi 1080p yang didukung 4000 lumen untuk brightness-nya, memiliki kontras rasio 2500:1, rasio proyeksi 1,4/1 dengan aspek rasio 16:9 atau 4:3, dan ukuran layar yang bisa diproyeksikan ya itu mulai dari 55 inch sampai 280 inch.
Dan jarak yang disarankan itu mulai dari 1,8 meter sampai 10 meter guys. Untuk aplikasi bawaan dari proyektornya ini ya, hampir sama dengan proyektor Android yang lainnya. Nah, ada aplikasi seperti YouTube, ada Netflix, ada Miracast, ada iOScast. Nah, untuk Miracast dan iOScast ini digunakan untuk mirroring dari HP ke proyektor. Ada juga Play Store bawaan dari proyektornya, ada Prime Video dan Google. Dan untuk source-nya ya, kita juga bisa buka file buat kita bisa lihat film ya, dari flash disk ataupun dari hard disk eksternal, dan bisa akses gambar, audio, dan beberapa macam file buat bahan presentasi. Untuk konektivitasnya sudah didukung dengan WiFi, juga ada Bluetooth, dan di sini juga kita bisa atur tampilannya masuk ke menu projection setting. Nah, di sini ada projection mode buat kita atur posisi tampilannya. Dan di sini ada manual keystone ya, kita bisa atur juga di sini. Dan yang paling bawah ini adalah digital zoom, kita bisa atur ukuran dari tampilan layarnya guys. Nah, ini kita sudah maksimalin di 100%. Nah, untuk tampilan ini ya, untuk jarak proyektor ke layar ya, ini kita atur di jarak 3 meter dengan proyeksi layar yang ditampilkan di ukuran 75 in guys. Dan untuk performanya ini sudah didukung dengan Android versi 9 dengan RAM 1 GB, internal storage 8 GB. Nah, di sebelah ada order setting, kita bisa pilih both source option. Di sini kita bisa pilih ada HDMI ataupun VGA, ada power on option buat standby kan proyektornya ya, dalam posisi mati itu tetap nyala powernya atau langsung mati. Dan ada language setting buat bisa atur bahasanya, dan bagian bawah sendiri ada schedule shutdown, kita juga bisa atur mulai dari 10 menit dan 30 menit dan selanjutnya. Dan di sebelah kiri yang terakhir ini adalah sistem update. Nah, ini kalau ada updatean terbaru, teman-teman tinggal pilih online update aja. Untuk settingan komposisi warna ya, ini kita sudah cari-cari nih. Kayaknya nggak ada di sini. Ini sudah mungkin bawaan langsung dari Sherlock-nya kayak gini. Jadi kita nggak bisa buat mode sport ataupun mode vivid ya. Nah, sekarang kita akan coba ya buat tampilin resolusi di YouTube-nya mulai dari video dengan 4K atau 1080p 60 fps sampai dengan musik ya. Kita nanti akan optimalkan di volume mulai dari 50, 75 sampai yang 100% guys. Nah, teman-teman simak aja nih hasil tampilan dari proyektor CL770-nya.
I still need to locate the computers. They would have known to find them. Copy that. Nah, itu tadi review singkat dari proyektor CL770 Android. Untuk harganya sendiri ya, ini dibanderol di harga 2 jutaan lebih sedikit ya. Mungkin ada yang jual 2,2, 23 atau yang 25. Itu teman-teman bisa dicek dulu ya. Itu biasanya ada beberapa varian di dalamnya, mulai dari yang basic tadi sampai yang Android. Dan untuk proyektor ini ya, secara kita lihat tadi ya, dari segi tampilan saat posisi terang itu masih kelihatan guys. Jadi kesimpulannya untuk proyektor CL770 ini adalah solusi buat teman-teman yang buat keperluan meeting ataupun nonton bola itu masih oke ya, dalam kondisi yang masih ada penerangan sedikit-sedikit. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan videonya jangan lupa like, subscribe, atau komen-komen aja di bawah guys. Semoga bermanfaat.